Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Herman HMT. Saya selaku pelaku budaya Kota Cimahi. Kebetulan dalam pertunjukan Muning Dongkol ini, saya sebagai dramatur sekaligus penulis dari naskah Muning Dongkol ini. Ya, cerita Muning Dongkol ini sebenarnya cerita fiktif yang diambil dari mitos tentang siluman Muning Dongkol yang berkembang di Kota Cimahi, bahkan di Bandung Raya, ya. Jadi cerita ini dari mitos siluman Muning Dongkol yang menguasai aliran sungai Citarum dan anak sungai Citarum, termasuk sungai Cimahi, kan gitu. Nah, tapi kami di dalam cerita ini tidak mengangkat mitos Muning Dongkol secara seutuhnya gitu, tapi meminjam mitos ini untuk disesuaikan dalam kondisi cerita zaman sekarang. Jadi di dalam Muning Dongkol ini mengisahkan tentang bagaimana bahwa tanah-tanah khususnya di kota kami, bahkan ya di Bandung Raya sekitarnya itu sudah habis, ya, bukan sudah sangat terbatas. Lahan-lahan pertanian itu sudah hilang gitu karena dipakai untuk pembangunan perumahan, kondominium dan hotel dan yang sifatnya untuk hunian, ya, untuk hunian. Nah, tanah itu tergerus sehingga kita masyarakat dulu yang biasanya bertani tidak bertani lagi. Maka masyarakat yang biasanya ngingu munding, ya, atau ngingu memelihara kerbau. Jadi masa saya kecil sampai SMP itu banyak tetangga atau saudara-saudara yang memelihara kerbau karena memang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nah, akhirnya lahan pertanian hilang, dijual, dipakai pemukiman, dan petaninya juga jadi hilang, kerbaunya juga jadi tidak ada. Tapi kepercayaan terhadap tentang Muning Dongkol ini, tentang kerbau yang siluman kerbau ini masih tetap tumbuh di sekitar itu. Jadi sekitar tempat kami di kawasan Kota Cimahi, di sana di aliran sungai itu, gitu. Karena itu yang menyebabkan terjadinya yang memberikan tanda bahwa terjadinya bencana banjir, ya, bencana banjir. Makanya kami mengisahkan tentang kehilangan hutan, kehilangan sawah, karena air nggak bisa tertampung dan menjadi banjir. Nah, itu kejadian-kejadian sekarang, kan gitu. Bahkan air sudah tercemari karena dibangun pabrik. Coba kalau lihat di Cimahi, semua kalau ke Cimahi Selatan semua. Ya, kami jadi mengkritisi masalah lingkungan hidup untuk dalam kisah cerita siluman Muning Dongkol ini. Jadi penguasa air yang dia akan hadir, akan datang ketika diusik dan siluman ini, maka dia akan ngamuk. Ngamuknya itu ya bersama air itu, dan menghancurkan segala-galanya, jadi banjir bandang, kan gitu. Dan peristiwanya banyak kenyataan sekarang, kan gitu, ya. Banjir bandang. Nah, dilambangkan di dalam mitos kami itu ya munding itu, kerbau, seperti kerbau yang ngamuk, seperti banteng yang ngamuk, kan gitu, kan gitu. Nah, ada kehilangan juga, ada kehilangan si anak dalam ceritanya. Si anak itu, anak perempuan hilang setelah ngambil air di tempat sumber mata air, sisa sumber mata air hilang. Masyarakat percaya bahwa anak hilang itu ditumbalkan oleh pemilik perusahaan kondominium kepada siluman Muning Dongkol. Kan gitu. Tapi di endingnya
ternyata bukan gitu. Bahwa si anak itu jatuh terpeleset ke sungai dan terbawa arus ke sungai. Jadi mayatnya diketemukan di kubangan tempat pemandian gajah, Lewi Gajah. Nah, itu. Kan gitu. Nah, kalau di kubangan Lewi Gajah, kalau kalian ke Lewi Gajah, itu tempatnya kotor semua gitu. Bagaimana tidak, orang tinggal jebur ke tempat gitu, walaupun nggak dalam, tapi kan sangat beracun. Karena limbah-limbah, banyak limbah. Nah, gitu. Jadi mengkritisinya bahwa siluman air itu sekarang itu adalah sampah limbah. Itu intinya. Menarik. Ya, kita itu harus menjaga sumber mata air. Bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Maka jika tidak ada air di dunia ini, tidak akan ada kehidupan. Karena semua makhluk hidup tergantung pada air. Ya. Kita kehilangan air di tubuh kita, meninggal dunia. Makanya kita harus diinfus. Itu, makanya air itu menjadi sangat penting. Maka jagalah air, terutama kebersihan air, jangan sampai tercemar. Karena sampai mati dibutuhkannya. Gitu. Kecuali sudah mati nggak membutuhkan air. Ending matinya juga masih dimandikan, gitu. Dibandingkan dengan air, kalau mandinya meninggalnya seperti biasa, gitu. Bukan luar biasa meninggalnya, kan gitu. Pasti dimandikan, kan gitu. Jadi di semua keyakinan, semua kepercayaan itu air menjadi bagian penting. Makanya jagalah seke sumber mata air, jangan sampai dijual, jangan sampai diuruk, pelihara. Supaya ya kita terus berkecukupan air. Dan jagalah kebersihan sungai, kebersihan lingkungan supaya tidak mencemari air. Itu. Sangat menarik sekali bahwa ini sudah lama sebenarnya dinanti-nantikan oleh seniman gitu ya, Jawa Barat menyelenggarakan, karena beberapa tahun ini tidak pernah melakukan ya. Nah, sekarang ada festival lagi, jadi walaupun sekarang dilakukan setiap minggu, tapi seluruh kabupaten kota ini mempresentasikan potensi-potensi di daerahnya, dan itu sebuah kebanggaan bagi kami bisa menjadi bagian dari festival ini. Diharapkan terus continue gitu. Walaupun nanti tahun depan bukan kami lah kan gitu. Kebagian yang lain walaupun di kota kami gitu, kebagian yang lain. Jadi supaya memang seniman-seniman itu terpacu untuk berkarya. Karyanya mengambil dari legenda-legenda atau cerita-cerita di daerahnya, dipresentasikan sesuai dengan kekinian, biar juga masyarakat anak muda ya tidak poeting atau tidak blank kan gitu ya. Sebenarnya di pementasan Munding Nongko ini cukup menarik ya, karena kita menyatukan beberapa sanggar di kota Cimahi, di bagian tarinya, di bagian pencaksilat, dan aktor, juga pemusiknya. Jadi mungkin yang pertama membangun chemistry secara singkat gitulah, dengan waktu durasi yang mungkin cuman 1 bulan gitu ya. Itu memang benar-benar ekstra. Belum lagi beberapa kali ada halangan-halangan yang lainnya, jadwal lah yang beda-beda, atau misalkan yang satu bisa latihan yang satu enggak. Belum lagi perubahan adegan atau perubahan tarian, musik dan lain-lain, itu memang cukup sangat menguras tenaga kalau buat di garapan ini mah. Kalau scene menarik itu sebetulnya yang di adegan awal itu kita menyuguhkan ada susuguh. Kalau di Sunda itu disebutnya parukuyan ya. Itu berupa simbolis pemberian manusia terhadap
roh yang dipercayai. Cuman di sini kita highlight itu ketika si parukoyanya itu kita visualkan ada dan diambil saripatinya oleh si siluman-siluman itu kita visualkan di dalam situ gitu. Jadi di garapan ini memang benar-benar visualnya ada biar penonton juga mudah dimengerti. Juga ada di adegan pertengahan ketika si Raja Siluman Munding Dongkolnya itu datang. Nah itu mungkin akan menjadi gebrakan yang wah karena mungkin penonton gak akan menyangka ada barong yang lebih besar di antara barong-barong yang lainnya. Responnya tentu sangat baik, terutama di bidang teater ya, karena saya penggelut teater. Karena udah lama sekali Jawa Barat itu tidak mengadakan festival yang seperti ini. Terlebih khususnya Provinsi Jawa Barat yang mencangkup beberapa kota yang ada di Jawa Barat. Itu terakhir kalau nggak salah 2018 apa 2019 itu terakhir kali dulu. Dan adanya ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi dengan seniman-seniman yang ada di Jawa Barat. Mungkin kita bisa lebih memahami lagi apa saja seni-seni yang ada di Jawa Barat. Meskipun pertunjukannya itu hanya seminggu sekali, tapi dalam jangka waktu yang panjang kan ada berapa kalau nggak salah 27 kota kan. Itu bisa menjadi jadwal yang sangat penting buat saya untuk datang ke sini. Ya, nama saya Wiki Adriawan. Di sini saya berperan sebagai Mang Barna. Di sini Mang Barna itu sebagai mungkin bisa dibilang sesepuh di desa tersebut, yang dimana dia adalah petani yang masih menganut tradisi dan masih memakai munding sebagai alat menanam padi. Kemudian Mang Barna di sini dipercaya sekali oleh masyarakatnya sebagai sesepuh di kampungnya. Jadi ketika masyarakatnya ada keluhan, ada ya masukan dan lain-lain seperti itu, dia pasti mengadunya ke Mang Barna. Seperti itu. Karena di sini posisinya pemeran utama yang mana memang yang jadi sudut utama, jadi pandangan utama oleh penonton, yang mana keluh kesahnya Mang Barna ini harus tersampaikan. Apa yang dirasakan oleh Mang Barna harus bisa dirasakan oleh para penonton. Seperti itu sih. Nah, kreasi kegiatan Munding Dongkol ini juga memang kami dari Dewan Kebudayaan Kota Cimahi berkolaborasi dengan komunitas Yayasan Munding Bandung Moy yang diketuai oleh Bapak Hermana. Nah, Bapak Hermana inilah yang konseptor naskah-naskah. Juga di dalam Munding Dongkol ini juga ada beberapa pemain, hampir 30 pemain, yaitu dari beberapa seni, yaitu seni teater, seni tari, seni pencasirat, dan ada vokal-vokal juga. Jadi kami ini memunculkan, kemudian propertinya juga kami sesuaikan dengan cerita, sehingga bisa menjadi daya tarik bahwa suasana di kampung akan terlihat bagaimana peran hansip, bagaimana peran orang tua yang kehilangan anaknya yang sudah terbawa arus Munding Dongkol atau Jurik Cai, kemudian bagaimana makna-makna kehidupan. Intinya adalah bahwa kita harus memelihara lingkungan dan bersahabat dengan lingkungan, seperti itu. Harapan kami, terutama dari Dewan Kebudayaan Kota Cimahi kepada masyarakat seluruhnya gitu, ini memang sangat luar biasa untuk mengembangkan pelestarian dan pemanfaatan muatan lokal. Jadi menggali potensi-potensi budaya yang menuju kepada kearifan lokal supaya digali terus. Dengan diimplikasikan bahwa saat ini memang anak-anak lebih terfokus pada bermain gadget. Tapi kalau dengan musikal teater ini semua akan berperan. Jadi diharapkan cerita lamanya juga ini terpelihara. Kemudian memunculkan juga gagasan ide cerita untuk menggali cerita-cerita lama itu. Kemudian yang ketiganya mengajak anak-anak untuk bisa berperan di situ. Tidak hanya mengandalkan gadget, tapi akan muncul karakter-karakter kalau mereka berbakat seperti itu. Ya, dulur-dulur sadayana, pokoknya mah omat.
saksikan tuluy, tuturkeun tuluy yen ieu Festival Kreasi Seni sa Jawa Barat lumangsung dugi ka November. Yuk